Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam, Bapak, dosen, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 21 di sini ingin mempresentasikan hasil kerja dari proyek UTS kami dengan tema yaitu analisis zonasi perikanan. Sebelum memulai, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Muhammad Hadianur Al-Rafi sebagai koordinator dan visualisasi data. Kemudian ada Daud Firdo sebagai analisis vektor. Selanjutnya ada Patan Kevin Aditya sebagai analisis raster dan Jansen Trinidad sebagai analisis jaringan. Untuk dokumentasi dan pelaporan kami buat secara bersama-sama. Langsung saja di sini kita masuk ke latar belakangnya terlebih dahulu. Sini perikanan di Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi besar berkat kekayaan sumber daya, perairan, dan keanekaragaman hayati lautnya. Namun, pengelolaannya perlu dilakukan secara berkelanjutan agar keseimbangan antara eksploitasi dan konservasi tetap terjaga. Pemanfaatan teknologi informasi, khususnya sistem informasi geografis atau GIS, membuka peluang dalam pemetaan dan evaluasi zona perikanan. Dengan menggunakan data spasial dari lapak GIS dan analisis vektor, raster, serta jaringan dalam QGIS, diharapkan dapat diidentifikasi area potensial untuk penangkapan ikan, serta zona yang perlu dilindungi guna mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Selanjutnya, Sini kita masuk ke rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimanakah distribusi zona perikanan di wilayah Sumatera Barat. Yang kedua, area manakah yang memiliki potensi optimal untuk kegiatan penangkapan ikan. Yang ketiga, sejauh mana kondisi geografis seperti kedalaman dan topografi mempengaruhi pembagian zona perikanan. Dan yang terakhir, apa saja rekomendasi strategis dalam pengelolaan perikanan guna mendukung keberlanjutan sumber daya. Baik, selanjutnya ada tujuannya, yaitu yang pertama, mengidentifikasi dan memetakan zona perikanan berdasarkan data spasial yang tersedia. Yang kedua, menentukan area dengan potensi tinggi untuk kegiatan penangkapan ikan, serta mengidentifikasi area konservasi kritis. Yang ketiga, yaitu untuk menyusun rekomendasi berbasis analisis spasial yang dapat dijadikan acuan dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, menyajikan hasil analisis dalam bentuk visualisasi peta tematik yang informatif dan mudah dipahami oleh berbagai pihak terkait. Di sini masuk ke pengumpulan datanya. Yang pertama, Shapefile Provinsi Sumatera Barat. Datanya diperoleh dari Lapakis dan Indonesia Geospatial. Kemudian data perairannya yaitu informasi mengenai kedalaman, morfologi dasar laut, serta karakteristik lingkungan perairan. Yang ketiga ada data pendukung tambahan seperti digital elevation model atau DEM dan citra satelit untuk analisis kondisi fisik wilayah perairan. Untuk persiapan datanya di sini yang pertama yaitu pengunduhan dan verifikasi data. Data diunduh dari sumber resmi dan diverifikasi untuk memastikan integritas serta kesesuaiannya. Yang kedua yaitu import data ke aplikasi QGIS. Seluruh data diimport ke dalam lingkungan QGIS dengan penyesuaian sistem koordinat yang konsisten antar layer. Yang ketiga yaitu transformasi dan pembersihan data. Dilakukan transformasi data dan pembersihan untuk menghindari kesalahan yang dapat mempengaruhi analisis selanjutnya. Masuk ke metode penelitian di sini, yang pertama yaitu ada analisis vektor. Analisis vektor dalam zonasi perikanan digunakan untuk memahami hubungan geografis berbagai fitur melalui overlay, buffer, statistik spasial, query spasial, dan proximity. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi zona potensial penangkapan ikan, menentukan jarak pengaman kawasan konservasi, serta menganalisis kedekatan dengan infrastruktur perikanan seperti pelabuhan dan fasilitas pengolahan ikan. Yang kedua yaitu ada metode analisis raster. Sini analisis raster berperan dalam pemetaan kondisi lingkungan perairan dengan menggunakan data berbasis piksel. Teknik ini mencakup analisis terrain untuk memahami kemiringan dasar laut, pembuatan peta hillside, dan kontur guna menggambarkan variasi topografi perairan.
serta reklasifikasi data kedalaman untuk mengidentifikasi zona dengan potensi tangkapan yang berbeda. Selanjutnya ada metode analisis jaringan. Di sini analisis jaringan digunakan untuk memodelkan konektivitas dan pergerakan dalam zonasi perikanan. Metode ini mencakup optimasi rute, distribusi, hasil tangkapan. Kemudian ada evaluasi aksesibilitas dari zona penangkapan ke pelabuhan atau pusat distribusi, serta analisis area layanan guna menentukan jangkauan fasilitas berdasarkan jarak atau waktu tempuh. Masuk ke alur kerjanya di sini, yang pertama ada organisasi data, yaitu menyusun struktur proyek di aplikasi QGIS dan mengatur layer sesuai kebutuhan analisis. Yang kedua ada transformasi dan simbolisasi, yaitu menyesuaikan sistem koordinat dan menerapkan simbolisasi tematik. Yang ketiga ada pelaksanaan analisis. Sini analisis vektor dan raster untuk zonasi perikanan dan konservasi. Kemudian ada analisis jaringan untuk optimasi rute dan konektivitas. Selanjutnya ada integrasi hasil, yaitu menggabungkan seluruh analisis dalam peta tematik. Lalu ada evaluasi dan interpretasi, yaitu menganalisis hasil serta menilai keunggulan dan keterbatasan metode. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, analisis zona budidaya ikan. Pemetaan kedalaman laut. Pemetaan kedalaman laut merupakan langkah awal yang penting dalam mengidentifikasi area potensial untuk budidaya ikan. Dalam kedalaman laut, dikumpulkan dan diolah menggunakan teknologi GIS. Seperti yang terlihat pada gambar, garis merah menunjukkan lokasi yang dianggap paling cocok untuk kegiatan budidaya ikan. Lokasi ini dipilih karena memiliki kedalaman antara 10 sampai 100 meter. Pada kedalaman ini, ikan diberikan ruang yang gerak yang cukup untuk tumbuh secara alami. Sementara jika di perairan dangkal atau kurang dari 10 meter, ikan seringkali mengalami keterbatasan ruang gerak dan kondisi lingkungan yang kurang stabil, baik itu secara suhu, kualitas air, dan lain sebagainya. Dan sementara jika kedalaman 100 meter ke atas, tekanan air seringkali menyebabkan ikan tumbuh secara tidak optimal. Selanjutnya, lanjut slide selanjutnya. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, di sini ada dua zona perikanan budidaya. Gambar ini menunjukkan bahwa kedalaman 10 sampai 100 meter itu sangat ideal untuk dijadikan zona budidaya. Namun perlu diingat bahwa ini bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi zona budidaya ikan gitu. Ada faktor-faktor lain seperti mangrove, terumbu karang ataupun plankton. Lanjut slide selanjutnya. Lalu kemudian analisis area potensial budidaya. Pada pinggir pantai atau pinggir pantai di sini terlihat ada garis-garis. Nah, garis-garis ini apa? Garis-garis ini adalah area mangrove. Dan kemudian pada area bintik-bintik itu merupakan area terumbu karang. Dan yang merah itu merupakan area budidaya ikan. Di sini terlihat jika area mangrove dan juga terumbu karang itu beriringan dengan area yang potensial untuk pembudidayaan ikan. Slide selanjutnya. Nah, kemudian di sini ada area potensial budidaya. Pada gambar terlihat ada kotak-kotak berwarna kuning. Ini merupakan area yang memiliki jumlah plankton yang cukup banyak. Kenapa jumlah plankton yang cukup banyak itu penting? Karena biasanya ikan-ikan atau anak ikan itu kebanyakan memakan yang namanya plankton. Walaupun yang dewasa tidak ataupun jarang, tetapi ikan yang kecil pasti membutuhkan asupan plankton yang banyak. Maka penting untuk memilih lokasi budidaya ikan yang baik dengan keberadaan plankton dengan jumlah yang mencukupi gitu. Selanjutnya, kemudian analisis zona tangkap di Sumatera Barat. Zona tangkap ikan di Sumatera Barat ini merupakan bagian penting dalam pengolahan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Provinsi ini memiliki perairan yang kaya akan potensi perikanan, termasuk pesisir, pulau-pulau kecil, dan laut lepas. Zona tangkap ikan dapat didefinisikan berdasarkan karakteristik geografis seperti kedalaman laut, topografi dasar laut, serta distribusi biota laut. Misalnya
zona kedalaman yang tadi yaitu 10 sampai 100 meter seringkali dijadikan area optimal untuk budidaya ikan karena kondisi lingkungannya yang stabil seperti suhu yang terjaga dan kadar oksigen yang mencukupi. Seperti yang terlihat pada gambar, wilayah perairan Sumatera Barat memiliki garis-garis putus merah pada peta. Ini menandakan batas-batas zona tangkap ikan yang telah direkomendasikan melalui analisis spasial. Sementara area hijau mewakili wilayah daratan atau pulau-pulau kecil, sedangkan wilayah biru menggambarkan perairan laut. Pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan data digital evaluasi atau DM untuk meklasifikasikan kedalaman laut menjadi zona-zona tertentu, serta overlay data lainnya seperti distribusi plankton, arus laut, dan juga suhu permukaan air. Hasilnya adalah visualisasi yang jelas tentang area mana yang cocok untuk penangkapan ikan, budidaya, dan konservasi. Slide selanjutnya. Identifikasi area zona budidaya dan area zona konservasi. Identifikasi area dilakukan untuk menetapkan batas yang jelas antara zona budidaya ikan dan area konservasi. Analisis ini bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif dari kegiatan budidaya terhadap ekosistem yang dilindungi, seperti terumbu karang, mangrove, ataupun padang lamun. Penetapan zona pengaman yang tepat juga menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan sumber daya perikanan serta melindungi keanekaragaman hayati laut. Seperti yang terlihat pada gambar ini, terdapat 3 kawasan utama yang telah teridentifikasi. Yang pertama itu zona budidaya perikanan, zona konservasi, dan juga zona strategis nasional tertentu atau KSNT yang mencakup pulau-pulau kecil terluar. Tampak bahwa kawasan-kawasan tersebut tuh tidak saling bertabrakan atau tumpang tindih. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan tata ruang laut yang baik serta pemetaan berbasis data spasial yang akurat. Pembagian kawasan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap zona memiliki fungsi dan tujuan yang jelas tanpa mengganggu. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya identifikasi area zona budidaya dan area zona konservasi. Slope. Slope adalah derajat atau kemiringan dari sebuah permukaan medan. Dalam analisis zona perikanan, slope digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kemiringan dasar laut yang dapat memengaruhi aktivitas penangkapan ikan atau budidaya laut. Pada gambar tersebut, hasil analisis slope menunjukkan variasi kemiringan dasar laut di wilayah perairan Sumatera Barat. Warna yang digunakan untuk merepresentasikan slope menunjukkan intensitas kemiringan. Dengan warna yang lebih gelap menandakan area dengan kemiringan yang lebih curam. Area dengan kemiringan landai umumnya lebih cocok untuk digunakan dalam kegiatan budidaya ikan karena stabilitas lingkungannya, sedangkan area dengan kemiringan curam seringkali menjadi habitat bagi spesies tertentu seperti ikan pelagis besar. Ya, kayak bisa dilihat seperti di gambar tersebut, warnanya. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah aspek. Aspek adalah parameter yang menggambarkan orientasi atau arah kemiringan suatu permukaan. Diukur dalam derajat dari 0 hingga 360 derajat searah dengan jarum jam dari utara. Dalam gambar, variasi warna digunakan untuk merepresentasikan arah kemiringan. Dengan warna terang merepresentasikan area menghadap ke selatan dan warna gelap menunjukkan area yang menghadap ke utara. Informasi ini penting untuk memahami distribusi paparan sinar matahari, pola arus laut, serta kondisi lingkungan yang memengaruhi ekosistem bawah laut. Misalnya area yang menghadap ke arah selatan mungkin memiliki karakteristik lingkungan yang berbeda dibandingkan dengan area yang menghadap ke arah utara, seperti tingkat sedimentasi yang lebih rendah atau suhu air yang lebih stabil. Gambar aspek tersebut menunjukkan hasil analisis area kemiringan permukaan dasar laut di wilayah perairan Sumatera Barat. Analisis aspek ini memberikan wawasan tentang bagaimana arah kemiringan dapat mempengaruhi aktivitas perikanan, seperti penentuan lokasi potensial untuk budidaya ikan atau penangkapan ikan. Area dengan arah kemiringan tertentu cenderung menjadi habitat bagi spesies tertentu, terutama jika mereka membutuhkan kondisi dengan lingkungan khusus. Seperti aliran air yang konstan atau perlindungan dari gelombang besar. Selain itu, informasi ini dapat digunakan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur kelautan seperti pelabuhan atau jaringan distribusi hasil tangkapan dengan mempertimbangkan orientasi dasar laut yang mendukung
stabilitas struktur. Dengan demikian, analisis aspek tidak hanya membantu dalam pemahaman karakteristik fisik wilayah perairan, tetapi juga mendukung pengelolaan sumber daya perikanan secara kelanjutannya. Next. Selanjutnya adalah hillshade. Hillshade adalah teknik visualisasi yang digunakan untuk merepresentasikan bayangan permukaan medan berdasarkan sumber cahaya hipotesis. Teknik ini digunakan untuk memberikan gambaran 3 dimensi dari topografi dasar laut, sehingga memudahkan interpretasi bentuk medan. Pada gambar tersebut, hasil hillshade menunjukkan bahwa area yang menghadap ke sumber cahaya dari arah barat daya pada sudut derajat 225 tampak lebih terang, sementara area membelakangi cahaya tampak lebih gelap. Representasi ini memberikan wawasan tentang relief dasar laut yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi area dengan struktur topografi yang mendukung keberadaan biota laut seperti terumbu karang atau padang lamun. Selanjutnya, reclassify. Reclassify adalah proses yang digunakan untuk mengubah atau mengelompokkan nilai-nilai dalam suatu raster ke dalam kelas atau kategori tertentu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Proses ini memungkinkan pengguna untuk menyederhanakan data raster yang kompleks menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan dianalisis. Berdasarkan gambar ini, warna yang digunakan menggambarkan klasifikasi kemiringan permukaan slope. Semakin terang warnanya, semakin curam atau miring permukaannya. Dengan menggunakan reclassify, data kemiringan permukaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, seperti datar, landai, sedang, hingga sangat curam. Hal ini membantu dalam interpretasi data spasial untuk mendukung analisis lebih lanjut, seperti identifikasi area yang sesuai untuk kegiatan tertentu dan perencanaan tata ruang. Selanjutnya, map algebra adalah konsep yang digunakan untuk melakukan operasi matematika dan analisis spasial pada data raster. Dengan teknik ini, berbagai layer raster dapat dikombinasikan, dimanipulasi, dan dianalisis untuk menghasilkan informasi baru yang lebih komprehensif. Map algebra memungkinkan pengguna untuk menggabungkan variabel-variabel seperti kedalaman laut, suhu permukaan air, atau arus laut menjadi satu lapisan raster yang memberikan kawasan tentang karakteristik perairan secara keseluruhan. Berdasarkan gambar di atas, map algebra digunakan untuk menggabungkan beberapa layer raster sebelumnya, sehingga menghasilkan informasi baru tentang kondisi permukaan laut di Sumatera Barat. Pada gambar tersebut, hasil dari map algebra menunjukkan kemiringan permukaan laut yang direpresentasikan dengan skema warna. Semakin gelap warnanya, semakin besar kemiringan medan permukaan laut tersebut. Warna yang gelap mewakili area dengan kemiringan tertinggi, sementara warna yang terang menunjukkan area dengan kemiringan rendah. Teknik ini sangat berguna dalam pemetaan topografi dasar laut dan membantu identifikasi area potensial untuk kegiatan perikanan seperti budidaya ikan atau penangkapan ikan pelagis. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Shortest path adalah hasil dari analisis jaringan yang menghitung rute dengan biaya terendah antara titik asal dan tujuan. Biaya ini dapat berupa jarak terpendek, waktu tersingkat, atau biaya termurah tergantung pada parameter yang digunakan. Pada gambar berikut ini, shortest path menunjukkan rute optimal yang dapat ditempuh untuk mengangkut ikan dari dermaga pelabuhan kapal ke dermaga nelayan atau sebaliknya. Pemilihan rute ini sangat penting untuk memastikan kesegaran ikan tetap terjaga selama distribusi, sekaligus meningkatkan efisiensi logistik. Berikutnya, surface area. Surface area adalah zona spasial yang menggambarkan jangkauan dari suatu lokasi seperti pelabuhan berdasarkan jaringan transportasi yang ada, seperti jalan, sungai, atau rel. Seperti pada di gambar, area berwarna biru merah menunjukkan wilayah yang dapat diakses dari pelabuhan tersebut. Misalnya dalam waktu 1 jam, jarak 50 km atau parameter lainnya sesuai dengan analisis. Konsep ini sangat berguna untuk merencanakan distribusi hasil tangkapan ikan secara efisien dan memastikan bahwa fasilitas penting, seperti pusat pengolahan ikan, dapat dijangkau dengan cepat. Selanjutnya, rekomendasi pemanfaatan berkelanjutan pada zona budidaya perikanan. Wilayah yang telah ditetapkan untuk kegiatan budidaya perikanan, baik tambak, perambah jaring apung, maupun perikanan laut. Rekomendasi yang pertama yaitu pemanfaatan harus berbasis ekosistem dengan penerapan praktik ramah lingkungan, misalnya penggunaan pakan alami dan pengelolaan limbah. Yang kedua, penerapan sistem carrying capacity untuk mencegah pencemaran perairan akibat aktivitas budidaya berlebih. Yang ketiga,
pengembangan perikanan berbasis masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya. Yang selanjutnya pada zona kawasan konservasi, meliputi wilayah yang memiliki nilai ekologi tinggi, seperti terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, yang berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Yang rekomendasi pertama, pembatasan aktivitas yang dapat merusak ekosistem, seperti penangkapan ikan dengan alat tangkap destruktif. Yang kedua, pengembangan ekowisata berbasis konservasi yang melibatkan masyarakat lokal. Yang ketiga, restorasi kawasan yang telah mengalami degradasi untuk meningkatkan daya dukung ekosistem. Yang ketiga, rekomendasi zona kawasan nasional pulau kecil. Wilayah pulau-pulau kecil yang memiliki peran strategis dalam pertahanan, ekonomi, dan ekologi. Rekomendasi yang pertama, pemanfaatan berbasis daya dukung lingkungan seperti pengembangan wisata bahari dan perikanan tangkap berkelanjutan. Yang kedua, penguatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut melalui kelembagaan lokal. Yang ketiga, perlindungan dari ancaman abrasi dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali. Selanjutnya, rekomendasi untuk tutupan lahan Sumatera Barat. Data ini mencakup informasi mengenai hutan, lahan pertanian, pemukiman, dan wilayah pesisir yang mempengaruhi pengaruh terhadap ekosistem laut dan perikanan. Rekomendasi yang pertama, pengendalian alih fungsi lahan untuk menjaga keseimbangan antara sektor perikanan, pertanian, dan konservasi. Yang kedua, penerapan konsep integrated coastal zone management atau ICZM untuk menghindari konflik antar sektor. Yang ketiga, penghijauan di daerah pesisir untuk mencegah erosi dan sedimentasi yang berdampak pada ekosistem laut. Selanjutnya, kesimpulan. Analisis spasial menunjukkan bahwa zonasi perikanan di Provinsi Sumatera Barat dipengaruhi oleh variasi kedalaman dan topografi perairan. Area dengan kedalaman 10-100 meter memiliki potensi tinggi untuk budidaya dan penangkapan ikan karena kondisi lingkungan yang mendukung, seperti suhu stabil, kualitas air yang baik, dan ketersediaan plankton. Sementara itu, area dan kedalaman kurang dari 10 meter atau lebih dari 100 meter kurang ideal untuk budidaya ikan akibat faktor lingkungan dan operasional. Selain itu, kondisi geografis seperti topografi dasar laut, terumbu karang, dan mangrove turut menentukan zonasi perikanan. Beberapa wilayah perlu ditetapkan sebagai zona konservasi untuk melindungi habitat kritis dan daerah pemijahan ikan guna menjaga keseimbangan ekosistem serta keterlanjutan sumber daya perikanan di daerah tersebut. Sekian dari presentasi kami, mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih.